Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang kedua ayat yang ke-6. Roma pasal 2 ayat yang ke-6 mulai dikatakan di sana. Ya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat yang ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara, firman ini berkata ia akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ingat ya, Tuhan itu maha melihat dan setiap apa yang kita lakukan di dunia ini itu ada ya hukum tabur tuainya. Ada konsekuensinya. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan membuahkan. Ya, dan Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Tuhan itu pasti akan membalaskan. Tinggal tergantung kita mau mendapat berkat atau kutuk. Ya, itu tergantung dari kelakuan kita. Bagaimana hidup kita di dunia ini mau senang atau tidak itu tergantung dari apa yang kita lakukan, saudara. Ayat ini berkata, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Setiap kita dalam pengiringan kita pada Tuhan, kerinduan kita adalah kita memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. Bahkan setelah kita mati nanti, satu saat nanti kita beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan akan membalaskan perbuatan setiap orang itu. Ia memberikan upah kepada setiap orang itu menurut perbuatannya. Yang pertama upahnya yaitu Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap kita yang dengan tekun berbuat baik. Yang pertama, hidup kekal itu akan menjadi miliknya siapa? Orang-orang yang dengan tekun berbuat baik. Ingat, kita tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan baik kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus dan kebenarannya. Ya, orang-orang yang terus dengan tekun berbuat baik, mereka mendapat jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu saudara, hidup yang kekal itu akan diberikan kepada siapa? Mereka juga, saudara dan saya, yang mencari kemuliaan. Ya, kemuliaan itu dicari artinya apa? Kita senantiasa rindu untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita senantiasa rindu untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Mencari kemuliaan. Berbuat baik, mencari kemuliaan. Juga bagi mereka yang apa? Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Mari dalam hidup ini kita mengejar kemuliaan, kehormatan. Jangan melakukan banyak hal yang mendatangkan kehinaan. Tapi Tuhan mau supaya kita melakukan hal-hal yang mendatangkan kehormatan bagi hidup kita. Ya, bertobat saudara. Jangan hanya mencari yang yang hina. Bukan mengejar kemuliaan tapi mengejar ya kefasikan. Tetapi Tuhan berjanji kehidupan yang kekal akan diberikan menjadi upah bagi orang-orang yang dengan tekun berbuat baik, dengan tekun mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Mari kita tanamkan dalam hati dan hidup kita saudara untuk memperoleh hidup yang tidak binasa. Itu ada harga yang harus kita bayar. Ya, ayat yang ke-8, tetapi ada upah yang kedua yang akan diberikan Tuhan juga pada semua manusia sesuai perbuatannya mereka. Upah yang kedua itu apa? Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri,
yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, upah yang kedua adalah murka, ya, kebinasaan, geram. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang mencari kepentingan sendiri. Kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tapi kita harus hidup bagi kepentingan Tuhan, ya, dengan berbuat baik bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Ingat saudara, hidup ini bukan hanya soal mencapai semua yang kita mau. Hidup ini bukan hanya cuma soal memperoleh apa yang kita inginkan. Tetapi hidup ini adalah soal mengejar perkenanan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jadi jangan hanya mengejar kepentingan diri, semua untuk apa-apa diri sendiri. Saya cari uang untuk diri sendiri, saya ini untuk diri sendiri. Ingat loh, kita ini diciptakan Tuhan. Kalau engkau diberkati dengan keuangan, jadilah berkat juga bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Karena orang yang hanya hidup bagi kepentingan diri sendiri akan mendapat upah apa? Kemurkaan. Ya, murka dan geram, ya, kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Mari taat kepada kebenaran, jangan jadi orang yang tidak taat pada kebenaran. Sudah mendengar banyak teguran, jangan bersinah, ya, jangan kepahitan, jangan iri hati, tetap aja bersinah, tetap aja kepahitan, iri hati. Kita itu menimbun murka Allah atas hidup kita sendiri. Mari bertobat. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa? Kita ini bertobat. Tinggalkan semua yang tidak benar itu supaya kita menerima upah hidup yang kekal. Bukan upah murka Allah dan juga kegeraman. Ya, ayat yang ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Ya, penderitaan dan dikatakan kesesakan, ya, akan menimpa orang yang hidup berbuat jahat, saudara. Ya, pertama-tama orang Yahudi, ya, dan juga orang Yunani akan ditimpa, ya, oleh penderitaan dan kesesakan. Jadi hidup ini, nasib kita itu kita yang buat. Kalau kita mau sungguh-sungguh serius melakukan kebenaran, mau tekun mencari yang benar, ya, maka kita akan melihat, saudara, Tuhan akan membawa hidup kita ini kepada hal-hal yang baik. Ya, dan meskipun mungkin sekarang ini ada yang berkata, ya, itu jahat, tapi kok Tuhan gak segera menghukum? Ya, kok saya lihat dia belum dihukum Tuhan, ya, padahal hidupnya jahat. Atau ada di antara kita yang berkata, saya ini padahal bersinah terus loh, tapi buktinya Tuhan gak menghukum-hukum saya. Hati-hati. Ya, karena penghakiman terakhir Tuhan tuh pasti akan tiba. Ya, kita tidak mengetahui secara persis kapan penghukuman dan murka Tuhan itu turun atas seseorang. Ya, tetapi kita mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang akan luput dari penghakiman Tuhan. Jadi hati-hati, bertobat saudara, ya. Jangan sampai engkau melalaikan teguran Tuhan, kasih karunia Tuhan, sebab dikatakan di sini, ya, bahwa penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Ayat yang ke-10, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Kalau kita hidup rajin berbuat baik, kita menerima upah dari Tuhan, yaitu kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Ini janji Tuhan. Waktu kita hidup berbuat benar, hidup berbuat baik, kita akan menerima kemuliaan, hidup kita dimuliakan, menerima kehormatan, bahkan damai sejahtera. Bukankah ini yang kita rindukan dalam hidup ini, saudara? Ya, menerima kemuliaan, damai sejahtera, dan juga, ya, kehormatan. Biarlah saudara kita terus meneguhkan hati kita. Jangan sampai kita menerima upah kegeraman dan upah kebinasaan. Tapi biar kita mau terus mengejar kebenaran sehingga kita menerima upah kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Mari kita mau renungkan firman ini. Saya percaya saudara, hanya orang-orang yang mau terus mengejar kebenaran,
Hanya orang-orang yang mau terus mengejar kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka lah yang akan melihat kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera